Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan tentang analisis pendalaman materi yang telah disampaikan oleh Pak Ziaudin. Perkenalkan, saya Eli Wismawati dari Universitas Halim Sanusi, PUI Bandung. Nah, yang kita bahas hari ini tentang teori belajar dan motivasi. Teori sendiri merupakan kumpulan dari fakta yang satu dengan fakta yang lainnya tentang suatu fenomena. Nah, belajar di sini suatu proses kegiatan mental secara sadar pada diri seseorang. Tentunya dengan sumber belajar sehingga menghasilkan perubahan yang relatif, menetap atau bertahan dalam kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, teori belajar ini bersifat pragmatik dan predictable. Maksudnya pragmatik adalah bersifat bermakna atau dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, yaitu ingatan seseorang, kemudian kondisi status seseorang, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Nah, di era digital ini, kemajuan teknologi dan informasi kemudian ditransformasikan atau adanya transfer pengetahuan. Kemudian terjadi perubahan paradigma pendidikan. Nah, dalam hal ini, dari pengajaran menjadi pembelajaran. Nah, pengajaran ini itu biasanya teacher center. Cuman transfer pengetahuan saja. Kalau pembelajaran student center. Nah, tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi transfer pengembangan dari pengetahuan itu kemudian diimplementasikan. Nah, kemudian perubahan paradigma pendidikan ada dari teoristik atau tingkah laku kemudian menjadi ontologistik, yaitu membangun suatu pengetahuan kemudian diimplementasikan. Nah, kemudian ada 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Kalau di Indonesia ada 5 pilar. Yang pertama, learning to believe the God, yaitu belajar untuk beriman dan berharap pada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, learning to know, belajar untuk memahami dan menghayati. Kemudian ada learning to do, belajar untuk melaksanakan dan berbuat secara efektif. Dan ada learning to live together, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Kemudian learning to be, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri. Nah, untuk learning to know di sini biasanya mengetahui dan memahami ya, melalui membangun pengetahuan dari discovery dan inquiry. Kalau untuk learning to do, jadi melaksanakan apa yang telah diperoleh, pengetahuan apa yang telah diperoleh, kemudian dilaksanakan atau dikembangkan pengetahuan tersebut. Untuk learning to live together, jadi bersama-sama membangun pengetahuan. Kemudian biasanya pengetahuan itu dibangun untuk berguna bagi orang lain. Contohnya kalau misalnya menyelesaikan suatu permasalahan, kemudian permasalahan tersebut diterapkan pada masyarakat. Jadi, ya bisa terkait tentang penelitian. Nah, kemudian pengabdian masyarakat. Kemudian ada learning to be, ya. Learning to be tadi ya, membangun dan menemukan jati diri. Jadi, di sini itu sebenarnya bakatnya apa? Bakat mahasiswa itu apa? Kemudian dikembangkan. Nah, ada 5 macam teori belajar tingkah laku atau behavior yang menekankan pada tingkah laku, pada hasil belajar. Nah, kemudian ada teori kognitif yang menekannya pada proses. Ini ada konstruktivis
yang menekankan pada pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman, dan teori belajar humanisme menekankan pada isi pelajaran. Kemudian teori belajar sibernetik menekankan pada sistem informasi. Nah, kelima teori belajar ini biasanya jadi dapat ditarik kesimpulannya. Jadi kita untuk mengajar itu pasti akan menentukan tujuan dulu, terus materinya seperti apa. Tentunya dengan melihat kondisi mahasiswa, kemudian lingkungan belajar, dan fasilitasnya. Dari situ, kita membiarkan mahasiswa untuk memberikan kesempatan kepada mereka membangun suatu pengetahuan melalui discovery dan inquiry. Nah, kemudian dapat diimplementasikan. Setelah itu, kita kaji dan evaluasi. Nah, intinya seperti itu. Nah, tentang motivasi. Jadi, motivasi itu kesadaran diri sendiri yang bisa diperoleh dari mana saja. Jadi, proses motivasi itu diarahkan untuk mencapai tujuan. Dari situ, maka muncullah power atau kekuatan diri. Nah, fungsi dari motivasi mendorong untuk berbuat sesuatu, setiap aktivitas yang dilakukan menentukan arah perbuatan kemana sih. Apa sih yang tujuan yang ingin dicapai? Nah, kemudian ada penyeleksi perbuatan. Di sini attitude, supaya mahasiswa memiliki value. Kemudian pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Kalau misalnya kalau mahasiswa sudah memiliki motivasi, pastilah cita-cita mereka akan diraih, akan diusahakan agar tercapai. Nah, kemudian bentuk motivasi. Tentunya bentuk motivasi mahasiswa itu berbeda-beda. Jadi tergantung setiap individu. Dan kita sebagai seorang dosen harus mengerti dan memahami sehingga kita memberikan treatment yang berbeda-beda terhadap mahasiswa tersebut. Jadi motivasi ini sifatnya tidak timbul tiba-tiba, harus ditumbuhkan oleh seorang dosen. Nah, jadi kita memberikan stimulus atau motivasi kepada mereka agar diri mereka termotivasi. Nah, kalau diri mereka sudah termotivasi, maka prestasinya akan tercapai. Nah, tentunya motivasi yang paling baik itu timbul dari diri sendiri. Nah, jadi ada mahasiswa yang sudah dikasih motivasi, tapi kalau misalnya dirinya tidak mau berubah, ya tidak akan berubah. Ya, jadi bisa mungkin kita harus memberikan treatment terus kepada mereka agar diri mereka tergugah atau termotivasi. Nah, cara menumbuhkan motivasi bagaimana? Dengan cara memberikan angka, hadiah, kompetisi, ujian. Nah, berdasarkan pengalaman saya, jadi memberikan hadiah. Kalau misalnya nilai ujiannya bagus 100, 190, apalagi untuk mata kuliah ekstra, ya, itu sudah luar biasa nilai 90. Nah, jadi kita kasih coklat, kemudian kita kasih ujian atau reward. Nah, pastinya kita kasih poin. Nah, 4 prinsip motivasi, ya. Jadi adanya perhatian, relevansi, kepercayaan diri, kepuasan. Perhatian terhadap proses belajar individu, dan relevansi, kepercayaan diri. Nah, dari bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri kepada mahasiswa. Ya, jadi dengan memberikan motivasi atau treatment tertentu untuk memunculkan kepercayaan diri. Nah, pasti kalau mereka memiliki kemampuan, skill atau attitude, nah, pasti mereka merasa memiliki value. Nah, dengan value itu mereka dapat percaya diri. Nah, dari value itu sehingga cita-cita mereka dapat tercapai, sehingga dapat kepuasan tersendiri bagi mahasiswa.
Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.